Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai boot diagnostik dan serial console. Jadi salah satu yang menantang dari penggunaan cloud adalah kita tidak punya akses ke servernya secara fisik gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan di data center misalnya punya server fisik kan, kalau sampai kita tidak bisa meremote ke server tersebut, ya kita bisa datang ke server fisiknya terus langsung lihat gitu ya di konsolnya gitu, kira-kira apa sih yang sedang terjadi dengan mesin tersebut gitu ya. Atau bahkan di beberapa kasus kalau misalnya pun kita tidak bisa akses dari desktopnya atau command promptnya gitu ya, kita masih bisa punya serial gitu ya. Jadi serial connection tuh biasanya kalau di server tuh ada, supaya kita langsung bisa membypass user interface dan kita langsung connect ke kernelnya gitu atau ke operating systemnya. Nah, bagaimana sebenarnya caranya melakukan hal itu di Azure gitu ya? Sebenarnya ada gitu, dan hal ini sangat membantu ketika rekan-rekan mungkin mengubah sesuatu di virtual machine-nya, terus kita nggak bisa akses gitu ya. Misalnya habis restart nggak bisa akses, atau begitu diubah nggak bisa diakses gitu. Terus kita mau lihat apa yang sedang terjadi gitu. Nah, di Azure juga ada gitu ya. Kita bisa lihat boot diagnostik dan kita juga bisa akses ke serial console. Oke, saya pindah dulu ke portal. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini saya punya sebuah mesin namanya Tesla. Dari namanya mungkin bisa ditebak gitu ya. Ini sebuah Linux virtual machine dengan menggunakan slash atau SUSE Linux Enterprise, dan ini pakai slash 15.2. Kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri, di menu sebelah kiri ini, di sini ada pilihannya untuk boot diagnostik. Oke, ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat boot diagnostik. Ini screenshot terakhir yang diambil tanggal 6 September gitu ya, tadi jam 9 pas kita masuk. Tampilannya seperti ini kira-kira. Jadi bayangkan kalau kita datang beneran ke servernya gitu ya, kita akan lihat tampilannya seperti ini nih gitu. Ini bukan remote ya, ini benar-benar langsung di mesinnya gitu. Terus kita juga bisa lihat serial lognya. Nah, ini yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya apa saja proses yang terjadi ketika mesin itu tadi berjalan gitu. Oke. Nah, dengan cara seperti ini kalau misalnya ada kesulitan, kita langsung bisa lihat gitu ya, apa sih sedang terjadi di mesin ini gitu. Kemudian di agak ke bawah sedikit di sini ada yang namanya serial console. Jadi kalau kita buka serial console, ini sama kurang lebih seperti kita lagi connect pakai serial gitu ya di servernya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat nih, ini log yang berjalan secara standar yang memang di output ke serial console gitu ya, serial port. Jadi kita bisa lihat nih gitu. Dan yang menarik adalah kalau kita klik enter di sini, saya dapat loginnya. Jadi saya beneran bisa login di sini gitu ya. Moga-moga saya ingat login saya. Ya, dan saya akan dapat nih, gitu loh. Saya bisa login ke dalam slash saya ke VM-nya tanpa saya pakai remote connection pakai SSH gitu. Jadi ini benar-benar seperti kita lagi colok serial gitu ya, serial console di server gitu. Dan yang menarik juga adalah di sini ada tombol keyboard ya, rekan-rekan bisa lihat di sini, gitu. Ada tombol keyboard. Jadi kalau saya zoom gitu ya, ini ada tombol keyboard ya. Jadi kalau saya klik, saya bisa mengirimkan command. Jadi yang paling sering mungkin sysrec ya. Jadi kalau kita sysrec commandnya, kita bisa reboot nih, gitu. Jadi tanpa kita remote access ke server, kita bisa reboot servernya, atau bahkan kalau memang dibutuhkan kita bisa melakukan crash. Jadi crash ini biasanya nanti supaya kita melakukan analisis terhadap crash dump dari kernelnya gitu ya. Nah, jadi tinggal pilih nih apa yang mau dilakukan. Apakah kita mau melakukan reboot
atau kita melakukan crash gitu. Dan nanti kalau kita melakukan reboot, otomatis kita jadi bisa lihat di sini proses bootnya gitu ya. Jadi kita bayangkan aja ya. Jadi kita pakai reboot, send sysrec ya, langsung muncul di sini sysrec resetting. Nah lihat, jadi ini benar-benar kita seakan-akan bisa lihat konsol serial dari mesin tersebut ketika servernya lagi boot gitu ya. Nah dengan cara seperti ini kan kita jadi bisa membantu kalau ada masalah waktu boot atau ada problem, kita jadi bisa lihat ya. Kita bisa lihat semuanya oke atau enggak, ada masalah atau enggak gitu ya. Dan tentunya semuanya ini nanti bisa di save. Kita bisa simpan dan kita bisa melakukan analytics ya. Nah ini, jadi udah kita sampai ke login. Dan kalau kita buka ini terus ya dia akan jalan terus gitu ya. Nah ini kan ada banyak agent mungkin atau ada banyak proses-proses back end gitu ya yang berjalan dan kita bisa lihat outputnya ada di sini. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya ini kita bisa setup gitu ya? Jadi saya kasih contoh satu buah mesin lagi. Saya punya di sini Jamhost Linux ya, yang belum saya enable gitu ya. Jadi untuk serial konsolnya. Jadi balik lagi kita di sebelah kiri di bagian support and troubleshooting. Kalau kita lihat boot diagnostic, semuanya ini berjalan ya. Kita bisa lihat nih. Jadi Linux saya tampilannya seperti ini gitu. Jadi lagi ada login gitu ya sebenarnya di screen-nya gitu. Dan serial log-nya itu nggak ada karena memang belum kita enable gitu. Jadi screenshot sama serial log. Dan kalau kita masuk ke serial console, disebutkan di sini serial console-nya nggak bisa dipakai karena belum kita aktifkan. Jadi ada yang harus kita ubah dulu. Jadi kalau kita masuk ke boot diagnostic, di bagian settings ini di atas, oke. By default itu kita pakai manage storage account. Nah ini memang recommended karena ini by default, tapi kita jadinya nggak bisa manfaatkan untuk serial console gitu ya. Jadi untuk serial console ini memang kita harus pakai custom storage account. Jadi kita udah harus siapkan dulu storage account-nya. Dalam hal ini saya udah punya gitu ya. Saya tinggal pakai aja di sini storage traffic analytics. Saya pinjam gitu ya apa yang udah ada. Kalau rekan-rekan belum punya ya tinggal create baru di sini ya, tinggal create new. Saya nggak akan bagian itu. Kita fokusnya di mengubah setting ini. Saya save. Jadi kita tunggu sampai updating boot diagnostic settingsnya berjalan dengan baik. Ya, oke, successfully updated. Kita kembali ke si Jamhost Linux-nya. Nah, sekarang rekan-rekan bisa lihat bahwa kita udah bisa masuk nih ya. Karena tadi serial console-nya udah dibuat jadi custom. Nah, saya bisa akses nih serial console-nya. Jadi sama seperti yang slash tadi. Kalau saya enter, nah saya masuk ke Linux login gitu ya. Dan balik lagi nih, kalau misalnya kita seperti tadi kirim sysrec ya, jadi dari sini kita kirim sysrec command, kita reboot atau crash gitu ya. Otomatis nanti kita bisa lihat di sini juga. Nah, ini akan sangat membantu ketika kita melakukan diagnostik, terutama yang low level ya. Jadi ketika kita kita nggak tahu saat ini nggak bisa remote, misalnya nggak bisa pakai SSH gitu. Dan ternyata kita mau cek ada apa dengan mesinnya gitu ya. Kita bisa melakukan hal seperti ini. Oke, jadi jangan lupa di bagian boot diagnostic, nanti di bagian settings kita ubah supaya pakai custom. Dan otomatis nanti di bagian serial console kita bisa lihat tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, yang menarik juga kalau di Windows ya. Jadi kalau kita masuk ke Windows, kalau tadi di Linux kan boot diagnostiknya kelihatannya teks gitu ya. Jadi kalau di Windows kita lihat di boot diagnostik kelihatannya tampilan seperti ini. Jadi kita minimal bisa lihat apakah ada error gitu ya GUI-nya yang dikeluarkan oleh Windows, atau kalau ya tampilannya seperti ini berarti ya nggak ada error gitu ya. Semuanya baik-baik aja. Oke, semoga rekan-rekan nanti bisa memanfaatkan ini. Jangan lupa tadi di enable dulu dan kita create dulu ada storage account. Mungkin bisa punya satu storage account yang bisa dipakai oleh semua mesin gitu ya, supaya lebih simple. Dan aktifkan terutama untuk mesin-mesin yang penting, aktifkan lebih dulu serial console-nya supaya nanti kalau ada isu di kedepannya kita langsung bisa lihat di storage account tersebut atau melalui serial console langsung.
Oke, semoga video saya ini membantu. Terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.